Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu yang Allah muliakan, berhubung kita akan bersiap-siap memasuki bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada salah satu amalan, yaitu tentang berkurban. Maka pada pagi hari ini kita selangi pembahasan kita lebih dahulu. Kita akan lihat tentang hadis-hadis atau keterangan-keterangan tentang targhib dan tarhib dalam masalah kurban. Baik, kita lihat dulu hadis yang pertama tentang at-targhib fil udhiyah, yaitu anjuran untuk berkurban, ajakan untuk berkurban. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi dengan derajat hasan gharib, dan Imam Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, walaupun banyak ahlul hadis mengatakan dhaif. Tapi karena kita berada dalam pembahasan fadilah atau kemuliaan, maka hadis yang dhaif masih bisa dikabarkan, karena hadis dhaif itu selama belum mencapai derajat dhaif jiddan, disepakati oleh para ulama boleh dijadikan hujjah dalam fadilah amal, dalam fadilah amal. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabbu ila Allah ta'ala min ihraq ad-dam. Tidak ada amalan anak Adam yang dilakukan di hari-hari nahar yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih. Jadi Rasulullah mengatakan, ketika datangnya hari-hari nahar, nahrun itu artinya menyembelih. Allah menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau kepada Tuhanmu. Yang dimaksud salat Idul Adha, wanhar, lalu menyembelihlah. Jadi kalimat wanhar, nahrun, menyembelih.
itu diambil dari kalimat nahrun, ya. Itu arti dasarnya adalah batang leher tempat diletakkan kalung, tempat disangkutkan kalung, batang leher, itu nahrun. Nah, kenapa disebut dengan hari menyembelih, hari nahar? Karena yang disembelih adalah batang leher unta, ya. Begitu yang disebutkan dalam bahasa nahar. Jadi kata Nabi, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah orang yang beramal di 4 hari nahar. Hari nahar itu 4, yaitu 10 Zulhijjah, yaitu ketika Aidul Adha, lalu hari berikutnya, 3 hari berikutnya, 11, 12, 13 Zulhijjah, atau disebut dengan hari Tasyriq. Nah, 11, 12, 13 ini bagi mereka yang tidak sempat menyembelih di hari raya pertama, karena di zaman Nabi dan para sahabat berdasarkan beberapa hadis itu langsung menyembelih di hari raya pertama setelah salat, dan itu waktu yang paling afdal untuk menyembelih, waktu yang paling afdal untuk menyembelih setelah salat. Kalau bisa lakukan. Namun tentu tidak semudah itu kita lakukan, karena hari ini sembelihan dikumpulkan ke menasah. Dulu sembelihan itu tidak dikumpulkan. Jadi Nabi sembelih sendiri, sahabat menyembelih sendiri. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bolehkah setiap orang menyembelih masing-masing di rumahnya? Boleh. Bahkan itu dulu pekerjaannya begitu. Namun karena kita ingin melakukan distribusi lebih adil, ya, supaya tidak jatuh waktu distribusi itu tidak terbagi hanya orang miskin yang itu saja, maka kita mulai mengumpulkannya melalui panitia, walaupun sebenarnya tidak wajib melalui panitia itu. Sembelih di belakang rumah sendiri boleh, tidak mengapa. Namun nanti mungkin ya resikonya dagingnya, kalau semua orang menyembelih masing-masing, waktu pembagian bisa jadi terbagi ke orang miskin yang set-set. Jadi si fulan suka ke si miskin A, si fulan juga ke situ, akhirnya semua ke situ. Nah, ini sebenarnya itu hanya bagaimana cara menyikapinya saja. Jadi hari nahar itu 4 dan dinamakan 11, 12, 13 dengan hari tasyriq. Syarraqa yusyarriqu, itu artinya menjemur. Nah, jadi dinamakan hari tasyriq, hari menjemur. Kenapa dinamakan hari menjemur? Karena dulu orang-orang Arab itu tidak ada kulkas. Jadi setelah sembelih di hari raya, mereka menyimpan sepertiganya untuk dimakan seperti perintah Allah, untuk bisa disimpan di hari-hari berikutnya. Satu-satunya cara dengan dijemur. Jadi dijadikan seperti dendeng agar bisa dimakan hari-hari berikutnya. Jadi dinamakanlah hari tasyriq. Syuruk itu kan keluarnya matahari sudah sepenggal, disebut syuruk, maka disebutlah hari tasyriq. Nah, apa kata Nabi? Tidak ada amalan yang lebih hebat kecuali menyembelih. Oleh karena itu, jangan salah-salah mengambil mana yang lebih utama. Ada sebahagian orang melakukan amal saleh yang lain tetapi meninggalkan menyembelih, meninggalkan kurban. Kurban enggak ada, tapi sedekah di 4 hari itu melebihi harga kurban. Nah, itu bukan tidak baik, tetapi dia lupa
Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah di 4 hari itu kecuali yang berkurban. Maka utamakanlah kurban. Menjelang hari-hari kurban, kalau kira-kira uang yang kita niatkan bersedekah, uang yang kita niatkan berkurban sedikit lagi baru terkumpul, maka sedekah pun boleh ditunda. Usahakan ada kurban khusus di 4 hari itu. Jadi kalau datang pengemis ke rumah, harga kambing leher juta, 3 juta harga kambing, datang pengemis, kita boleh mengatakan laki maaf hansip ke kurban bacut tu, jak orang lain bahali kurban jo ulum tu katanya. Tapi juga aneh, masa 1000 enggak ada ke pengemis? Cik Krit Roy sebenarnya, dia Krit sendiri itu, begitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, utamakan kurban, utamakan kurban. Jadi jangan sampai bagi-bagi angpau di hari raya mencapai 7 juta, kambing yang 3 juta dia enggak beli. Ini yang mau dikasih tahu Nabi, jangan sampai lewat 4 hari ini tanpa kurban. Nah, kemudian Nabi mulai mengatakan kelebihan orang-orang yang berkurban. Kata Rasulullah, wa innahu la ta'ti yaumal qiyamah. Semua binatang kurbanmu itu dipastikan, dipakai lam taukid. Dalam ilmu nahwu itu lam taukid, kata Nabi dipastikan, tidak ada keraguan. La ta'ti, semua binatang kurbanmu itu akan datang kembali yaumal qiyamah, di hari kiamat. Lengkap bikuruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, lengkap dengan tulang dan lemaknya. Kenapa Nabi sampai menyebutkan begitu? Karena kita mengira kambing yang sudah kita cincang sudah jadi kuah belangong dan sudah jadi kotoran dalam septic tank, kita mengira dia tidak lagi datang. Ternyata kembali dimunculkan Allah, malah lengkap seperti sebelum disembelih. Menunjukkan apa? Allah benar-benar ingin membalas semua pengorbanan hamba, sampai setiap bulu Allah sempurnakan kembali dan mereka datang seperti keadaan mereka sebelum disembelih. Untuk apa mereka datang? Tentu jawabannya sudah diketahui, untuk membela orang yang berkorban. Jadi bukan datang hanya ya sawa urun korban. Jadi bukan datang hanya untuk mengunjungi orang yang korban, lalu dia bilang terima kasih sudah korban, atau mungkin dia akan mengatakan ikah yang kau kamu rodika. Jadi bukan hanya sekedar datang untuk mengatakan menyapa, tidak. Untuk apa datang kalau begitu? Karena hari kiamat itu adalah hari menuntut dan membela. Dua perkara. Hari kiamat itu hari menuntut dan membela. Apakah datang untuk menuntut atau datang untuk membela? Makanya kambing, sapi yang kita sembelih datang bukan untuk menuntut, tetapi untuk membela. Dibela Pak kita oleh kambing yang kita sembelih. Makanya berbaik-baiklah dengan kambing. Kalau ketemu di jalan, bektat neklekson raya-raya tat. Mereka itu yang datang di hari kiamat membela kita. Jangan sakiti mereka. Dan saya sudah bilang di beberapa masjid bahwa ini balasan Allah ini tidak masuk akal atau terkesan aneh, karena yang datang itu adalah binatang yang kita sakiti. Yang menahan pisau dia,
yang menahan rasa sakit dan rasa takut dia. Makanya tidak dibolehkan menanamkan rasa takut itu. Jadi mengupayakan sekecil mungkin rasa sakit, walaupun sakit waktu disembelih. Makanya caranya nanti waktu dalam pembahasan sunnah-sunnah kurban disuruh tajamkan pisau, lalu kemudian jangan nampakkan binatang kurban ketika disembelih di hadapan binatang kurban yang lain, jangan nampakkan. Jadi bawa satu binatang kurban ke sudut, yang lain biarkan di tempat lain. Jadi jangan dia lihat kawannya disembelih, karena penglihatan binatang, mereka tahu keadaan bahawa kawannya satu-satu disembelih, satu-satu disembelih. Kalau kita perlihatkan, pertama kita tidak beradab. Jadi kambing tu bilang kurang ajar, ana adam. Ini kata kambing. Namun kita kadang-kadang tak dengar suara kambing. Kalau kita dengar, berarti kita kambing juga. Jadi ini kurang adab, menampakkan binatang yang disembelih di hadapan binatang lain. Sekaligus kata para ulama, kenapa makruh menampakkan binatang ini ke binatang lain? Karena bisa membuat ciut, membuat rasa takut. Ketika rasa takut, darah turun, darah binatang itu tiba-tiba berdesir turun karena rasa takutnya, sehingga menyebabkan tidak segarnya daging. Apa istilahnya, dia sudah panik, sudah rasa takut itu sudah muncul. Ana mangatli aso-aso, ana mangatli. Jadi ini ternyata dikabarkan oleh Nabi yang kita sembelih datang untuk membela kita di hari kiamat. Kalau bukan karena ketaatan pada Allah, maka sungguh tidak mungkin terjadi seperti ini. Karena kita ketika disakiti oleh sesama kita, datang di hari kiamat, pasti kita tuntut. Satu tetes darah kita tidak rida disakiti, kita pasti nuntut. Tapi mereka berkubang darah tapi membela orang yang telah berkurban atau menyakitinya. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan orang yang berkurban, salah satunya dia menambahkan binatang-binatang yang akan diizinkan membelanya di hari kiamat. Lalu Rasulullah sambung, wa innad dam, sesungguhnya darah la yaqa minallahi bimakanin qabla an yaqa 'ala al-ard. Darah dari binatang yang engkau sembelih lebih dahulu sampai di sisi Allah sebelum darah itu menetes ke tanah. Ini maksudnya begitu cepatnya Allah menerima orang-orang yang berkurban, begitu cepat. Jadi seleksinya tidak terlalu diseleksi, kecuali kalau kurban itu dari orang kafir, itu tidak diterima sama sekali. Kemudian kalau kurban itu berasal dari harta haram, kalau masalah harta haram, jangankan kurban, semua amalan tidak diterima. Tidak diterima. Berhaji dengan harta haram, hajinya sah tapi tidak diterima Allah. Salat dengan pakaian haram, salatnya sah tapi tidak makbul. Bersedekah dengan harta haram bukan menimbulkan pahala tapi menimbulkan dosa. Begitu juga kurban. Kurban dengan harta haram, kerja sabu-sabu atau enggak pernah masuk kantor, gaji ambil penuh, dari gaji itu beli kurban. Kerja enggak pernah masuk, atau kerja kita pada tempat-tempat yang ada pungli di dalamnya, jadi kita hidup itu dengan pungutan liar. Harga seharusnya 100.000 buat kartu ini kartu itu, suruh beli rokok atau minta uang rokok. Jadi dalam sehari itu ada 100 orang buat kartu. Kalau uang rokok sekitar 20.000 per orang, bayangkan sebulan. Jadi hidup dengan uang rokok orang, yang seharusnya dia memang sudah ada gaji di situ,
lalu kurban dengan uang itu, kurban dengan uang itu. Dipastikan itu hanya kurban kepada dunia, kurban ke show bahasa Inggerisnya. Jadi hanya kurban tu kasih nampak ada kurban, tidak diterima. Kalau seandainya uang itu bukan uang haram, tapi bukan uang kita, berarti bukan kurban dari kita. Ini ada orang membanggakan kurban, buat spanduk besar-besar, kurban dari kantor fulan, spanduknya besar, kurban dari kantor fulan, yang dipakai untuk kurban uang kantor. Maka yang masuk surga adalah kantor. Maka dalam surga itu ada bangunan kantor, ada orangnya nggak ada itu. Karena kurban itu hanya ditentukan yang memiliki kurban yang dapat pahala. Jadi kalau pakai uang APBD, pakai uang kantor, tulis besar-besar kurban dari dinas fulan, itu yang masuk surganya dinas. Kepala dinasnya entah di mana, ya, anak-anak karyawan anggota itu entah, nggak ada. Sama kayak orang baca Quran yang model tunjuk dengan pulpen. Rojin sempat viral tunjuk pulpen, begitu tunjuk keluar seorang ngaji, itu yang masuk surga siapa? Pulpen ngaji itu yang masuk surga, Pak. Jadi janganlah sia-sia membangga-banggakan diri dengan kurban, tapi kita tidak berkurban sebenarnya. Jadi Nabi SAW ingin mengatakan begitu cepatnya diterima pahala kurban. Di ujung hadis Nabi sebutkan fatibu biha nafsan, bersemangatlah engkau untuk berkurban, bersemangatlah untuk berkurban. Sampai Nabi memotivasi begitu, baik sampo hana kurban, kata Rasulullah, jangan sampai enggak ada kurban. Dalam hadis yang berikutnya juga hadis riwayat Tirmizi, juga ada yang mengatakannya dhaif tapi ada yang mengatakannya hasan. Jadi qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hazihil adahi, ini kurban-kurban ini apa maksudnya? Awal-awal Islam ditanya oleh Rasul, tanya oleh sahabat, ini kurban-kurban ini untuk apa, fungsinya apa? Lalu Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim salawatullah alaihi wasallamu, itu bahagian daripada sunnah yang ditinggalkan oleh nabimu Ibrahim, ya. Kalau ayahmu, bahasa Nabi di sini abikum, karena Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim ini 19 nabi dan rasul dari keturunan beliau. Dari 25 nabi dan rasul, 19 nabi dan rasul itu keturunan beliau, dari garis Ismail dan garis Ishaq sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua keturunan dari Ibrahim. Maka disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi cuma 6 yang bukan keturunan beliau, itu di awal-awal sebelum ada beliau. Dan satu-satunya nabi yang disandingkan dengan Nabi Muhammad dalam salawat hanya Ibrahim. Jadi Allah menghargai bapa dan anak keturunannya, ya. Dan satu-satunya nabi yang disandingkan dengan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan hanya Ibrahim. Nah, makanya salah satu sunnah Ibrahim yang paling kuat kata Rasulullah adalah berkurban. Lalu para sahabat bertanya, fama lana fiha ya Rasulullah, kami kalau kita berkurban kita dapat apa ya Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat ini, pertanyaan bukan tidak percaya, tapi pertanyaan karena keinginan yang sangat kuat untuk bisa masuk surga. Jadi sahabat itu kalau bertanya itu seakan-akan melihat janji itu di depan mata, dan mereka percaya penuh, tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya sahabat itu beramal
apapun yang dijanjikan Nabi itu tidak ada pertanyaan macam-macam yang meragu-ragukan. Betul-betul sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Begitu gaya hidup mereka sekecil-kecilnya. Yang penting ada jaminan di hari kiamat, hidup selamat bahagia, mereka tetap lakukan. Makanya sahabat bertanya, kalau kita berkurban, apa yang dijanjikan Allah untuk kita ya Rasulullah? Rasulullah berkata, bi kulli sya'ratin minas suf hasanah, satu bulu dari suf. Suf itu semua bulu. Suf itu bahasa kita wool, Pak. Jadi bulu kambing, bulu kambing itu seluruhnya disebut suf. Kata Rasulullah, setiap bulu yang tumbuh karena kibas, kibas itu kan bulunya kan dibuat termasuk jadi bahan pakaian wool. Satu bulu dari binatang kurbanmu dicatat satu kebaikan. Qalu fasuf. Sahabat mengulang bertanya untuk meyakinkan, yang kau maksud satu badan itu semuanya satu kebaikan, satu badan kambing satu kebaikan, atau satu bulunya dicatat kebaikan? Nabi kembali mengulang, bi kulli sya'ratin minas suf hasanah, setiap satu bulu dari badan kibas itu dicatat satu kebaikan. Ini hadis ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan dhaif, tapi sekali lagi bahawa walaupun dhaif tetapi masuk ke dalam fadilah a'mal. Jadi untuk memberi semangat masih dibolehkan. Jadi kadang-kadang kita perlu begini dulu, memilah antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu memang tidak ada kesempatan untuk bisa benar, total memangnya dipalsukan. Kalau hadis dhaif bisa jadi hadisnya benar, namun menjadi dhaif dengan berbagai sebab. Salah satu penyebab dhaif yang paling banyak adalah sanad menuju ke matan itu ada masalah. Dari an-annya itu an. Salah seorang saja sifat atau akhlaknya bermasalah, gara-gara dia yang hadis itu benar-benar dari Nabi, gara-gara dia diragu-ragukan. Bisa jadi dia yang mengubah bahasa Nabi. Dan tak mesti jahat sanad itu, ngut saja. Kalau sanadnya ngut misalnya, ada orang bodoh, jadi an sebelum sampai ke Abu Hurairah ada an misal. Salah satunya bukan jahat tapi dikenal agak bodoh, kurang ingatannya, gara-gara ada dia di tengah sanad itu, hadis itu bisa jadi betul dari Rasulullah, berubah menjadi dhaif. Jadi dhaif itu belum tentu tidak benar, tetapi tidak kuat karena ada orang yang diragu-ragukan. Jadi intinya apa Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa berkurban itu salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ketika datangnya waktu untuk berkurban. Nah, kemudian perlu kita ingat juga, selain daripada ajakan untuk berkurban, juga ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang menolak untuk berkurban di saat mereka sudah mampu. Yaitu hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, man wajada si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta, yang sudah diberikan kelapangan harta, ada uang untuk kurban, falam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Rasulullah. Yang sudah punya uang dari umatku, punya harta untuk berkurban, tidak juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Itu apa maksudnya?
Seakan-akan Nabi mengatakan, engkau bukan bahagian kami, kah kenurun kamu apa? Kata Nabi, yang kaya tidak kurban, kamu bukan bahagian dari kami. Ini bukan bermakna keluar menjadi murtad, tetapi Nabi mencabut perlindungannya atau bahkan bisa jadi syafaatnya dari orang yang tidak bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain mazhab Hanafi mengatakan makruh meninggalkan kurban lil qadir alaiha, bagi yang sudah mampu, makruh, dibenci Allah, hidupnya dibenci Allah, sudah mampu tidak berkurban. Selain mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Hanafi lebih dahsyat lagi. Dalam mazhab Hanafi itu kurban itu bahkan wajib, bukan makruh lagi, memang haram, berdosa besar bagi yang sudah mampu tapi tidak berkurban. Sedangkan jumhur ulama selain mazhab Hanafi mengatakan kurban itu sunnah muakkad, sehingga yang enggak kurban terkena hukum makruh. Kenapa bisa berbeda? Apakah karena gengsi? Bukan. Mujtahid ini berbeda pendapat bukan karena putu nida, karena berbeda-beda memaknai dalil. Itu sudah berulang-ulang kita katakan. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa perbedaan mereka karena mereka ingin berbeda. Tidak. Salah satu yang menyebabkan perbedaan memaknai dalil. Kalau mazhab Hanafi itu menyebutkan wajib, pertama karena kalimah Allah dalam surat Al-Kautsar berbunyi wanhar fasalli li rabbika wanhar, itu bentuknya perintah, sembelihlah. Ada kaidah al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya semua perintah wajib. Pada dasarnya semua perintah Allah wajib dan tetap berdiri pada wajib selama tidak ada yang memalingkan makna wajib itu. Itu cara Imam Hanafi mengambil hukum. Wanhar, sembelihlah, itu wajib kata mazhab Hanafi. Ditambah hadis yang tadi kita bacakan, yang tidak berkurban jangan dekat-dekat dengan musalla kami, padahal dia mampu untuk berkurban. Mazhab Hanafi mengatakan tidak mungkin Rasulullah mengancam kecuali pada perbuatan wajib, karena kalau pada perbuatan sunnah itu enggak perlu diancam, karena yang sunnah enggak berdosa kalau ditinggalkan. Pasti Rasulullah marah pada perbuatan yang wajib kalau ditinggalkan. Maka terputuskan bahwa kurban itu wajib di sisi mazhab Hanafi. Maka negara-negara bermazhab Hanafi itu kurban semua itu. Ukurannya, ukuran yang dianggap mampu untuk berkurban sehingga wajib, yang memiliki 200 dirham maka sudah dianggap wajib berkurban. Sedangkan jumhur ulama sunnah muakkad. Kenapa bisa jadi sunnah muakkad? Padahal Allah nyuruhnya wanhar. Nah, di situ ada dalil-dalil yang memalingkan makna wajib menjadi sunnah. Di antaranya hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah berkata, "Iza ra'aitum hilala Zulhijjah," barang siapa yang sudah masuk ke 1 Zulhijjah. Ini 1 Zulhijjah masuk nanti tanggal 30 ini, Bapak Ibu Allah melihatkan. Tanggal 30 ni itu masuk 1 Zulhijjah. Hari ini tanggal 22, saya 22. 8 Rote itu masuk 1 Zulhijjah. Kalau saya enggak salah hari Kamis. Itu Rabu malam, hari Rabu maghrib itu mulai masuk 1 Zulhijjah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang sudah masuk ke 1 Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhahi, barang siapa yang ingin berkurban. Nah, bahasa Nabi yang ingin berkurban, di situ memalingkan makna wajib menjadi sunnah, karena Nabi mengatakan yang ingin berkurban. Jadi berarti ada dalil lain yang mengatakan Nabi enggak maksa. Yang mau kurban silakan, yang tidak kurban walaupun
tidak baik ditinggalkan, tapi ada pilihan. Jadi Nabi mengatakan yang ingin, tapi disambung hadis itu, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Yang sudah berniat kurban ketika masuk 1 Zulhijjah, maka tahanlah bulu-bulu dan kuku-kuku. Jangan potong-potong bulu-bulu, juga jangan potong kuku-kuku. Makruh memotong bulu dan kuku. Bulu dan kuku siapa? Bulu dan kuku pemilik kurban, bukan bulu dan kuku binatang kurban. Jadi kita ini yang sudah rencana kurban itu, nanti mulai dari malam Kamis tanggal 30 itu jangan lagi cukur kumis, jenggot biarkan tumbuh, rambut panjang-panjang lah, jambang terus turunlah, bulu hidung turun masuk ke bibir, masuklah. Jangan ganggu lagi. Juga kuku ya sudah, biarkan saja panjang. Sampai kapan waktunya? Sampai disembelih binatang kurban kita. Begitu selesai disembelih, barulah kita bersih-bersih. Kita beruntung kalau disembelih di hari raya pertama, bisa cepat sedikit kita bersihkan diri. Tapi kalau sempat di hari raya keempat, banyak-banyak sabarlah. Coba konsultasi dengan panitia. Jid bagah bacuk jid, hai betul dia gatai tak kayu, silakan. Tapi begitu sunnahnya. Lalu mazhab Imam Syafi'i sempat mengatakan, apa maksudnya kenapa Allah suruh tahan bulu dan kuku-kuku? Agar bulu dan kuku-kuku itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita memanjangkannya karena taat pada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus menggiring tubuh kita menuju ke surga Allah. Bayangkan nanti di hari kiamat, di saat mulut tidak bisa bicara, yang bicara kuku, bicara bulu, semua tergantung amal saleh. Jadi kurban ini dahsyat amalannya. Yang kita sembelih jadi saksi, semua tangan, bulu-bulu, semuanya bersaksi di hadapan Allah. Jadi ini yang menjadi penyebab kurban dari wajib menjadi sunnah muakkad. Lalu kemudian ada hadis lain yang Rasulullah mengatakan dari Ibnu Abbas, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Ada 3 perkara bagiku wajib, bagi kalian sunnah, yaitu yang pertama al-witr, salat witir, bagiku wajib kata Rasulullah, bagi kalian sunnah. Wan nahru, lalu menyembelih, dan wassalatu duha, dan salat duha. Jadi Nabi itu menyebutkan menyembelih itu bagiku wajib, bagi kalian sunnah. Dan ada dalil lain, yaitu anna Abu Bakr wa Umar kana la yudahyan. Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak berkurban. Kenapa? Sengaja mereka enggak kurban. Makhafatan antara nazalika wajiban, khawatir dianggap wajib oleh umat. Jadi sengaja tu Abu Bakar meninggalkan kurban sekali, kemudian Umar meninggalkan sekali. Ini dilakukan karena Rasulullah kan tadi sebutkan menjadi wajib. Jadi Rasulullah tidak bisa meninggalkan kurban, maka ditinggalkan kurban oleh Abu Bakar dan Umar. Tujuannya agar umat jangan mengira itu wajib. Jadi kita enggak boleh bersandar pada hadis ini lalu kita enggak kurban. Pakai dana kurban. Saya tidak mau kalau umat menganggap kurban itu wajib. Kita siapa? Abu Bakar itu orang yang direkom oleh Nabi, minal mahdiin, orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Datang kita sandar. Abu Bakar aja pernah meninggalkan kurban sekali karena takut umat jadi wajib. Long menancit, long takut dikira oleh umat wajib. Jadi ini enggak berlaku bagi kita. Kita jangankan satu Indonesia, Masabah komplek pun kita enggak jadikan suri tauladan, pun beri ke umat.
ya. Jangankan satu komplek, satu lorong pun nggak ada yang menjadikan kita suri tauladan. Jadi sudah sok-sok meninggalkan kurban karena dianggap memberi peringatan bagi umat, tidak berlaku. Nah, ini yang menyebabkan kurban itu wajib. Nah, kemudian perlu satu lagi sebelum kita bertanya jawab, yaitu dalam mazhab Syafi'i ditegaskan bahawa berlaku sunnah muakkad pada pribadi, tapi pada satu rumah berlaku sunnah kifayah. Pada pribadi berlaku sunnah muakkad, tapi pada satu rumah berlaku sunnah kifayah, yaitu di setiap rumah hendaknya ada yang berkurban. Jangan sampai satu keluarga, satu kakak tidak satu pun berkurban. Karena Rasulullah mengatakan ketika wukuf di Arafah, kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai para manusia, kata Rasulullah, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaknya setiap tahun dalam satu rumah ada satu yang berkurban. Makanya kalau enggak sanggup kurban semua, paling kurang berkurbanlah satu orang. Oh, suami saja yang punya rezeki, suami berkurban. Wajibkah isteri kurban setiap tahun? Kalau enggak mampu, enggak usah. Kalau mampu, ada uang sendiri, isteri PNS, punya uang, kurban. Anak ada kerja, kurban. Kalau enggak sanggup, paling kurang satu rumah, satu kurban. Dan pahala dipastikan dapat untuk satu keluarga, dipastikan, Pak. Ibnu Hajar Al-Haythami menyebutkan itu dalam kitab Tuhfah. Juga Imam Ar-Ramli menyebutkan itu di dalam kitab Fatawa Ar-Ramli. Lalu Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab bahawa satu orang berkurban dalam satu keluarga, pahala diberikan untuk semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil apa? Rasulullah ketika pernah berkurban satu kibas, ada dua kibas yang beliau kurbankan. Satu kibas beliau berniat untuk umat. Satu kibas lagi beliau berdoa, Allahumma hadha anni wa an ahli. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Lalu ada hadis, seorang laki-laki berkurban di masa Rasulullah hanya satu kambing, dia niatkan untuknya dan pahalanya untuk keluarganya. Rasulullah tidak melarangnya, lakukanlah, kata Rasulullah. Jadi jangan ragu seakan-akan keluarga nggak dapat pahala. Dapat. Makanya tugas ibu-ibu apa? Dorong suami untuk dikurbankan. Untuk berkurban. Punya suami sudah jahat sekali, okeylah dikurbankan, kan? Ini berkurban, ibu-ibu suruh suaminya kurban, bang ne kurban bang, menyohan dong kurban rona. Begitu, pokoknya dalam satu keluarga ada yang kurban. Nah, itu langsung ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Kita sambung perkara-perkara yang lain nanti di minggu yang akan datang. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.